Shalom saudara, sejak kita ikut Tuhan, kita selalu diberkati. Amin. Mari sama-sama dengan kami di tempat ini kita memuji, memuliakan Tuhan. Sajeke aku derek Gusti. Urengku tak
panas musim hujan, selalu penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Siapkan hatimu Bapak Ibu untuk mendengar sabda firman-Nya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara
Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa kalau Tuhan Yesus itu adalah baik. Allah itu baik, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya masih tetap berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara yang masih ada di rumah dan setia untuk mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing bersama keluarga saudara. Kiranya saudara tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi hidup saudara hari ini dan hari esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 30 ayat yang pertama berkata demikian, perkataan agung bir yake dari masa, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenaga. Saudaraku, ini satu pernyataan dari hati yang paling dalam seseorang yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Biasanya berkata, Tuhan aku lelah ya. Tuhan aku sudah lelah menjalani kehidupan yang seperti ini. Sepertinya tidak ada perubahan yang lebih baik. Dengan mengutip Amsal 30 ayat yang pertama, aku lelah ya Allah, aku lelah, habislah tenagaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita itu bisa lelah? Catatan saya temukan demikian, saudaraku. Mengapa kita bisa lelah? Yang pertama, karena kita kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga itu artinya kurang asupan. Jadi energi yang kita keluarkan dengan asupan yang kita terima tidak seimbang, tidak sebanding dengan apa yang sudah kita keluarkan, sehingga mengalami kehabisan tenaga. Mengapa bisa lelah? Karena memang kehabisan tenaga, kehabisan energi yang kita keluarkan terlalu besar, sementara asupan untuk masuk ya, yang membuat kita kuat itu hanya sedikit. Dan yang kedua, saudaraku, terlalu banyak bekerja ya, terlalu banyak bekerja bisa membuat kita lelah. Bekerja terlalu keras membuat kita lelah ya. Kenapa? Karena dalam bekerja yang terlalu keras membutuhkan energi, kekuatan yang cukup besar, sehingga menghabiskan energi dan tenaga kita. Sementara asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tidak sebanding dengan energi yang kita keluarkan. Dan yang ketiga, mengapa bisa lelah? Bekerja hanya seorang diri saja. Saudaraku, ketika engkau bekerja seorang diri, engkau tidak ada yang bisa membantu dalam pekerjaanmu, atau karena engkau ingin bahwa semua itu harus sesuai dengan apa yang engkau pikirkan, sehingga orang lain tidak bisa mengikuti alur pikiran saudara, maka saudara hanya bisa bekerja seorang diri saja, dan ini membuat kita menjadi lelah. Kita ingat, saudaraku, ketika seorang Musa dinasihatin oleh mertuanya yang harusnya yang dikerjakan Musa bisa dikerjakan bersama-sama, tapi Musa pada waktu itu mengerjakannya sendiri. Sehingga mertua Musa berkata, kamu akan kelelahan, kamu akan kecapean, kamu akan mengalami yang namanya bahwa
engkau seolah-olah berjuang tanpa ada hasil. Kenapa? Engkau akan mengalami yang namanya burnout. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bekerja seorang diri itu terkadang enak dan nyaman, tapi hasilnya tidak bisa maksimal jika dikerjakan dengan bersama-sama, dengan satu tujuan, satu tim untuk bergerak bersama akan menghasilkan hal yang lebih besar dan lebih cepat. Jika ada kekompakan, berbeda dengan tidak ada kekompakan, pasti akan menyelentang ke kanan dan menyelentang ke kiri, saudara. Itu mengakibatkan kita bisa mengalami kelelahan. Dan yang keempat, mengapa bisa lelah dalam kehidupan kita? Karena tidak ada hasil yang sesuai dengan harapan kita. Kita sudah bekerja keras, kita sudah membanting semuanya, banting tulang, banting tenaga, banting semuanya, banting harga, tapi seolah sia-sia, tidak ada hasil. Kita mengalami kelelahan, hopeless, saudaraku yang dikasih Tuhan. Akibatnya kita menjadi merana. Merana itu sesuatu yang membuat hati kita hancur, ya, miris dan merasa bahwa hidup ini sia-sia. Merana itu karena ada sesuatu harapan yang tidak kunjung jumpa, seperti halnya kita rindu, seperti halnya kita kangen, saudaraku. Membuat hati kita merana karena tidak kunjung ketemu. Coba kalau rindu dan kangen itu sudah ketemu, maka merana itu akan hilang, sirna. Yang terjadi adalah sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir pada bagian yang saya catat, mengapa kita bisa lelah? Karena kita kurang piknik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita kurang refreshing, kita kurang istirahat, ya. Kenapa bisa lelah? Karena diforsir tenaganya, karena diforsir pikirannya, karena diforsir semuanya, karena diforsir, sehingga mengalami kelelahan, kurang refreshingnya tidak ada waktu, kurang istirahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya 2 hari ini mengalami yang namanya mata saya itu kedutan, ya. Kedutan itu kenapa? Ya, kalau orang Jawa bilang bahwa ada yang membicarakan, ono sing ngrasani, ya, terus menerus, ya kan? Sehingga mata di sebelah bawah, yang bagian kiri sebelah bawah ini bergerak, ada denyut nadi yang terus berat. Ternyata saudara, sudah 2 hari ini kok terasa kadang masih ada getaran-getaran di bawah mata saya ini. Saudara, ternyata setelah saya selidiki, ternyata mata saya itu mengalami kelelahan. Kenapa? Sepanjang malam saya itu ketika belajar, ya, bisa berjam-jam, lebih daripada 2 jam, lebih daripada 3 jam untuk melihat monitor HP. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga tanpa ada jeda, sehingga melihat terus menerus itu mengakibatkan mata kita itu tegang, saraf mata kita itu tegang. Nah, ternyata ketegangan itu membuat mata saya terus berkedip-kedip. Saya kira ada yang membicarakannya. Ternyata saraf mata saya itu kelelahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu saraf yang dipengaruhi karena tidak ada istirahat, karena melihat terus menerus, menatap terus menerus. Begitu juga ada banyak kejadian yang terjadi di Jawa Barat bahwa ada anak-anak remaja yang mengalami gangguan saraf. Kenapa? Terlalu banyak main gadget, main game online, sehingga tangannya terus bergerak-gerak terus. Itu ada kelainan yang ada di sarafnya. Sudah, walaupun sudah nggak memegang gadget, saudaraku, tapi tangannya terus bergerak seperti memainkan dia, seperti memain game online. Kenapa? Karena waktu yang digunakan untuk main gadget itu durasinya sangat lama dan tidak ada istirahat. Disitulah yang namanya mengalami kelelahan. Energi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan asupan yang masuk. Akibatnya adalah masalah dalam tubuhnya. Saudaraku, mengapa kita bisa lelah? Rupanya kita perlu refreshing.
Kita perlu istirahat, perlu tidur cukup, ya. Perlu mata itu melihat yang hijau-hijau, ya, bukan rumput tetangga yang hijau, ya. Tapi melihat dedaunan hijau-hijau, atau paling tidak dalam waktu 5 menit kita keluar melihat kehijauan daun dan kita kedip-kedipkan. Di situ ada pergerakan refreshing mata, refreshing penglihatan, saudara, supaya kelelahan kita teratasi. Adakah di antara saudara yang hidup terlalu kuat sehingga tidak mengalami kelelahan? Adakah di antara saudara yang terlalu kuat sehingga saudara tidak bisa lelah? Sekuat apapun hidup saudara dan tubuh saudara, pasti akan mengalami yang namanya kelelahan. Nah, saudara, bagaimana cara mengatasi kelelahan sementara pada hari Minggu yang lalu kita mendengar berita firman Tuhan bahwa setiap orang yang menjadi pengikut Kristus mendapatkan kasih karunia untuk menderita bagi dia dan di dalam dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penderitaan, kesusahan itu pun juga bisa membuat kita lelah. Kalau kesusahan itu berjalan terus-menerus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tanpa ada hasil, ya, maka kita akan mengalami kelas. Tidak banyak orang yang mulai patah hati dan putus asa. Tapi saudara, perlu saudara ingat bahwa Rasul Petrus pernah berkata, ya, bahwa penderitaan, masalah, kesusahan itu ada masanya, ada batasnya. Tidak selamanya penderitaan itu akan menjadi kekal, tapi ada waktunya untuk berhenti. Maka di situ akan masuk dalam kehidupan baru, babak baru yang namanya sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Seperti hanya orang berkata semuanya akan indah pada waktunya. Tapi saudara, bagaimana mungkin semuanya indah pada waktunya? Jika engkau berdoa saja tidak, jika engkau bekerja berusaha untuk mengusahakan yang baik tidak, tapi engkau tiba-tiba berkata bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Mustahil, saudaraku. Tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan, kita berkata semuanya akan indah pada waktunya. Semuanya akan indah jika ada modalnya, saudara. Tanpa modal, ya, kita tidak akan menikmati hal yang membuat hidup kita menyenangkan. Saudaraku, mukjizat pun perlu modal, ya. Bayangkan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, ya, kebutuhan anggur tidak tercukupi. Sarana yang dibutuhkan untuk mengadakan mukjizat dibutuhkan air biasa, ya, untuk diubah menjadi anggur. Harus ada modalnya, saudaraku. Untuk memberi makan 5.000 orang dibutuhkan 5 roti dan 2 ikan. Bukan berangkat dari nol di situ, saudaraku. Mukjizat itu selalu ada modalnya. Saudaraku, ketika Musa memimpin bangsa Israel, ketika Tuhan melihat sungut-sungut orang Israel, mereka meminta air. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa? Tuhan Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu, hai Musa? Musa berkata, tongkat. Acungkanlah tongkatmu. Maka dari situ akan keluar air. Ada tongkat, baru keluar air, saudara. Kalau kita melihat janda miskin di Sarfat, ya, ketika harus memenuhi kebutuhannya, Allah memberikan satu cerita bahwa apa yang ada padamu, ya, yang janda itu punya adalah minyak yang hanya sedikit saja, yang ditaruh dalam buli-buli, dan di situ
diperintahkan, sediakan tempayan-tempayan, sediakan buli-buli. Supaya apa? Supaya kamu tuangkan minyak yang kamu punya ke dalam buli-buli itu, supaya terus-menerus mengalir minyak itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selalu ada modal untuk melakukan perkara. Dalam kasus-kasus khusus, saudaraku, hanya Tuhan yang tahu apa yang Dia yang harus kerjakan. Sementara Allah ketika menciptakan manusia, Allah memakai debu tanah yang dibentuk, baru dihembuskan dengan rohnya, baru hiduplah tanah yang sudah dibentuk itu, saudara. Penuh modal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, disitulah letaknya bagaimana kita bisa melihat apakah yang kita kerjakan itu membuahkan hasil atau tidak, sehingga kita bisa merasa senang atau merasa lelah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mengatasi kelelahan itu? Bagaimana jika kita merasa sudah capek, aku sudah capek menghadapi hidup ini, aku sudah lelah dalam bekerja yang tanpa hasilnya. Saudaraku, hal yang pertama kita harus mengenal Allah sebagai sumber kekuatan. Kalau kita kelelahan, kehabisan tenaga, supaya kembali kuat, kita harus kembali kepada sumbernya. Mengenal Allah artinya mendekat kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Kita akan baca Yesaya pasal yang 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatikan baik-baik di sini. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya ketika Tuhan Allah itu menciptakan seisi dunia. Bayangkan, kita tidak bisa mengukur panjang dan lebar dan luas yang ada di dunia ini dengan pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di situ Tuhan mengerjakannya dengan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Inilah kekuatan, sumber kekuatan itu harus kembali kepada Allah. Ketika kita merasa kelelahan, kecapean, kita merasa patah hati, merana, hopeless, putus asa, kita kembali kepada Allah sang sumber kekuatan itu. Kenapa? Karena Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ayat 29. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku, ada kalanya kita sudah tidak berdaya lagi. Kita sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Kita sudah tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti kita pikirkan. Ya, karena apa? Kekurangan tenaga. Ya, kehabisan tenaga, kehabisan energi. Semuanya sudah dikeluarkan, tapi tidak ada hasil yang membuat hidup kita itu menjadi menyenangkan. Ya, kita tidak berdaya lagi. Yang kita butuhkan pada saat seperti itu adalah kita mendekat kepada Allah. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jikalau pada saat susah engkau tidak mencari Allah, maka hal yang mustahil pada waktu senang engkau bisa ingat Allah Tuhan. Jika pada waktu susah saja kita tidak mau mencari Allah, maka pada waktu senang pun kita akan mustahil untuk mendekat kepada Allah. Yang butuh pertolongan itu kita, bukan Allah, saudara. Jadi, saudaraku, kalau kita pada posisi senang, kita datang kepada Allah, apakah Allah perlu bantuan kita? Enggak, saudara. Yang perlu bantuan adalah kita ketika kita merasa susah, menderita,
ya lelah, capek, maka kita datang kepada Allah supaya Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mendekatlah kepada Allah, kenalilah Allahmu, ya, sebagai sumber kekuatan kehidupanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda, bukankah orang muda itu tenaganya masih full, masih kuat, saudaraku, dibandingkan dengan orang yang di usia 45 tahun ke atas yang sudah mendekati yang namanya krisis tengah bayar. Ya. Tapi orang yang krisis tengah bayar itu biasanya sok kuat, padahal nggak kuat. Kenapa? Dia terbayang-bayang dengan masa lalunya yang masih muda, yang masih gagah, yang masih ganteng, yang masih cantik, yang masih perkasa. Dia terngiang yang masa lalu seperti dia hidup di masa lalunya itu sebenarnya. Tapi pada waktu dia melihat fisiklinya, dia ternyata sudah tua. Bukankah itu di antara kita juga mengalami hal yang sama? Kita sepertinya masih muda saja padahal sudah tua. Umur sudah di atas 45 tahun, ya, sudah mulai kena angin malam itu tidak kuat, ya, sudah mulai pakai jaket kemana-mana, ya, sudah mulai pakai selimut ketika tidur, ya, sudah mulai beralas kantikan ketika tidur. Sudah biasanya ngampar di ubin di lantai aja kuat sepanjang malam untuk tidur, tapi sekarang sudah nggak bisa kuat. Kenapa? Karena dimakan usia, tidak ada kekuatan, ya, tubuh kita menjadi menua, tenaganya bisa mulai kehabisan tenaga. Tapi orang-orang yang mencari Allahnya, mendekat kepada Allahnya, dialah yang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, ya, bisa lumrah lesu, loyo, ya, teruna-teruna jatuh tersandung. Ini ambruk, saudaraku, ambruk itu dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang sudah diusahakan itu porak-poranda, yang dibangun bertahun-tahun bisa-bisa porak-poranda, tidak ada hasilnya, sehingga mengalami kelelahan. Perhatikan baik-baik ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mengharapkan pertolongan Allah. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasif. Menanti-nanti Tuhan itu aktif, saudaraku. Ya, mengharapkan pertolongan Allah, ada upaya untuk datang mendekat kepada Allah, bukan pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan itu diam gak ngapa-ngapa, tapi tiba-tiba berkata akan indah pada waktunya. Berdoa kagak, usaha kagak, tapi tiba-tiba ngomong akan indah pada waktunya. Itu namanya pasrah bongkokan, tidak ngapa-ngapain. Bagaimana mungkin itu bisa indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harapkan pertolongan Allah. Itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Jadi asing punya harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalaupun harus jatuh, walaupun harus mengalami kelelahan, ketika mengalami kebangkrutan, porak-poranda yang sudah dibangunnya, dia akan kembali berdiri. Ketika jatuh dia bangun, ketika jatuh dia bangun. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap, dia akan mulai terbang, saudara. Perhatikan baik-baik bahwa Alkitab mencatat bahwa penderitaan dan kesusahan itu ada batasnya. Penderitaan dan kesusahan itu tidak bersifat kekal.
Karena ada Tuhan yang membatasi penderitaan dan kesusahan. Karena disinilah pertolongan Allah itu turun atas orang yang menanti-nantikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang mengharapkan pertolongan Allah itu tetap berusaha, saudaraku. Berlari itu bergerak, tidak menjadi lesu. Walaupun dia mengalami banyak tekanan dan hambatan, dia bisa berlari, mampu berlari, saudara. Tidak menjadi lesu karena ada kekuatan yang baru. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lelah. Saudaraku, ada kalanya kita menjadi orang yang lelah. Ada kalanya kita menjadi orang yang lesu dalam menjalani kehidupan ini. Ada kalanya kita mengharapkan kondisi situasi ini berubah menjadi normal seperti 1 tahun yang lalu. Tidak ada jaga jarak, tidak ada yang namanya jam malam, tidak ada yang namanya harus pakai ditutup-tutup mukanya, mulutnya, hidungnya. Tapi saudaraku, pada waktu selama 1 tahun kita mulai merasa gerah dan lelah. Kenapa sih kita tidak bisa bebas? Lelah. Kapan situasi seperti ini berakhir? Kapan situasi seperti ini berakhir? Selalu bertanya, tapi tak kunjung ada jawaban. Membuat hati kita lelah, tubuh kita lelah, hidup kita lelah. Kita bisa menjadi orang yang merana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan berharap kepada Allah sebagai sumber pertolongan. Hanya ada satu-satunya alasan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah satu-satunya alasan untuk kita tetap kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia 31:25, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Jika kita mau menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu datang dan hadir dalam kehidupan kita, kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan berkata, aku akan membuat segar orang yang lelah. Rupanya hubungan kita dengan Allah itu menyegarkan, membuat hidup kita itu fresh, saudaraku. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ternyata merana itu orang yang tidak puas hidupnya karena keinginannya tidak sampai, saudaraku, sehingga hatinya merana. Merana. Oh, suaranya cengkoknya kurang ya. Ya. Merana, aku merana. Ternyata saya tidak bakat untuk menjadi penyanyi dangdut. Pengen cengkoknya dangdut tapi tetap cengkoknya pop. Saudara, merana membuat hati kita tidak merasa puas. Jika kita memiliki satu alasan bahwa Yesuslah satu-satunya alasan yang membuat hati roh kita segar dan yang membuat hati kita menjadi puas, itu adalah Yesus sendiri, saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan, ya, dekat dengan sang sumber kekuatan itu membuat kita itu tidak menjadi bimbang, tidak menjadi merana. Kita percaya bahwa hidup kita itu berjalan dengan satu alasan. Jika bersama dengan Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Maka itu janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Harapkan pertolongan Dia. Satu-satunya alasan yang bisa membuat hidup kita bahagia, karena Allah kita sumber kekuatan kita, sanggup menolong kehidupan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, jika kau hari ini sudah mulai lelah, ulurkan tanganmu kepada tangan Allah yang perkasa. Berbeda dengan ketika engkau menggenggam tangan Tuhan, tanganmu akan mengalami yang namanya kelelahan.
Tapi ketika tanganmu engkau ulurkan dan tanganmu digenggam oleh tangan Allah kita yang perkasa, maka tangan Allah ini tak akan pernah lelah untuk memegangmu dan menuntunmu kepada sebuah kemenangan yang membuat hidupmu sukacita. Yang percaya katakan amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu sedang menyiapkan waktu yang tepat kapan kita siap diberkati, siap diangkat menjadi seorang kepala, siap diangkat untuk menjadi seorang yang bisa membuat hidup kita menjadi seorang yang punya pengaruh luas. Ketika kita punya kapasitas yang lebih besar, maka tanggung jawab itu akan diberikan kepada kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau tanggung jawab kita yang lebih besar bisa kita kerjakan, maka berkat yang lebih besar itu akan menjadi bagian saudara. Yang percaya katakan amin. Tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin orang yang hanya mengerjakan tanggung jawab kecil berkatnya besar. Tidak mungkin orang mempunyai salary yang besar, gaji yang besar, ganjaran yang besar kalau pekerjaannya ringan-ringan saja. Itu hanya sebuah kasus khusus, saudaraku, kecuali anak seorang miliarder. Dia nggak ngapa-ngapain sudah kaya raya. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini orang biasa. Jadi harapkan pertolongan Allah tepat pada waktunya. Ya, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ingat, di sini Allah bangkit hendak menyayangi saudara dan saya. Jadi bukan inisiatif kita yang bangkit mengangkat kita menjadi orang hebat, tapi Allah kita yang hebat itu yang berinisiatif mendatangi saudara, menyayangi saudara. Sebab itu Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Endingnya orang yang didatangi Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dia dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap pada pertolongan Allah. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Allah, karena Yesus berkata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Ingat selalu Tuhan, ingat Tuhan selalu. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu fokus kita bukan kepada masalah kita, tapi pada pertolongan Allah kita. Kita hanya bisa merancangkan mereka masalah kita, tapi sumber pertolongan itu hanya di dalam Tuhan. Maka kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Penderitaan ada batasnya. Ya. Salib diganti dengan sukacita, penderitaan diganti dengan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dari tatanya, saudaraku perhatikan baik-baik, dari tatanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu memerintahkan, mengawasi, mengontrol seisi dunia dan melihat, memperhatikan, fokus dengan umat yang dikasihinya, dengan sahabat-sahabatnya yang dianggap bahwa sahabatnya itu punya respon yang baik. Dialah yang akan memberkati kehidupan saudara. Ibrani 12 ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia.
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemas dan putus asa. Ingatlah selalu akan karya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bagaimana bersikap berespon dalam kehidupannya ketika harus melewati penderitaan, melewati Via Dolorosa, melewati jalan salib menuju Bukit Kalvari itu. Dia menjalaninya dengan tekun, bahwa rencananya akan mengalami klimaksnya, yaitu apa? Bahwa apa yang sudah direncanakan Allah Bapa dalam misinya itu akan tergenapi, dan itu dilakukannya dengan tekun tanpa bantahan. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir ini saya ingatkan kembali, ingat selalu Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan dalam setiap masalahmu. Perhatikan baik-baik. Kalau Rasul Paulus pernah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, kekuatan tubuh kita semakin merosot, ya. Kekuatan batiniah kita semakin hari tidak menentu. Tapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ada pembaharuan sel-sel dalam tubuh kita. Ada pembaharuan semangat dalam kehidupan. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala, menghidupi firman Tuhan. Apa yang kamu baca dan renungkan itu dilakukan saja. Itu yang namanya menghidupi firman. Apa yang kamu baca dan renungkan itu dilakukan saja tanpa banyak protes. Itu namanya menghidupi firman. Saudaraku, mari kita sama-sama belajar menghidupi firman. Baca, renungkan, lakukan saja. Baca, renungkan, lakukan saja. Disitulah imanmu akan semakin hari semakin kuat, akan dibaharui dari sehari ke sehari. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita selain kita merenungkan firman itu dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuat iman kita semakin hari semakin fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan dalam kehidupan saudara, sehingga kita masih tetap dapat mengikuti jejak Kristus dalam kehidupan Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Dan harapannya Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya tetap berdoa bahwa jemaat Tuhan GWS Purwokerto tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya masih setia berdoa untuk saudara. Saya tetap setia berdoa untuk saudara supaya saudara tetap dalam pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan Allah yang perkasa melingkupi kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara. Engkau yang hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang lelah, dengan hati yang kecapean, sudah dengan hati yang tawar, tapi engkau masih berusaha mencoba datang, merangkak datang ke dalam hadirat Tuhan. Di situ saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya Tuhan memulihkan hidup saudara. Kiranya Tuhan membuat hidup saudara menjadi kuat. Tuhan akan mengangkat engkau dari keterpurukan dalam berkat nama Yesus. Jika engkau hari ini lelah dalam bekerja, dalam berkat nama Yesus, Tuhan akan mampukan kehidupanmu, kekuatanmu, sukacitamu untuk tetap mengarahkan pandanganmu kepada pekerjaan tangan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu.
Tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupanmu. Jika engkau percaya hari ini, katakan, aku Tuhan yang lelah hari ini datang kepadamu, dan aku mau tanganmu yang bekerja mengerjakan, menolong kehidupan dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi, engkau yang lelah hari ini dalam kondisi sakit, lemah tubuh, jika engkau percaya, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan berjanji oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, perkataan susah, penderitaan itu adalah ada batasnya, di mana waktu Tuhan yang menentukan batas kesusahan, batas penderitaan hanya di berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau percaya, masalahmu berhenti sampai di situ. Dalam berkat nama Yesus, jalan keluar akan engkau temui. Dalam berkat nama Yesus, terimalah doa berkat bagi saudara pada pagi hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan atas hidupmu, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi engkau yang percaya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu juga mengikuti engkau hari ini dan hari esok. Dalam nama Yesus, kau yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, warungmu, apapun yang kau kerja dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok yang bakal kau kerjakan. Tuhan sanggup membawamu ke dalam satu keuntungan demi keuntungan, keuntungan dan keuntungan. Saudaraku, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhanmu hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah kita itu Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhanmu hari ini, hari esok. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin, amin, shalom, haleluya.